Saya ditelepon mami saya, Bu, pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempeleng, meng wedi dicorek teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung yes, bener mi, aku Islam. Mending mami nggak usah ke gereja, mending ra gereja ra masjid, ra kerja ra duit. Mami saya marah, Bu. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena, Bu. Telepon, Romo datang ke rumah saya jam 12 malam, Bu. Kaget saya, loh, Romo ngapain datang ke rumah saya malam-malam? Jelas saya sampai di sini karena saya tahu di sini itu ada domba yang hilang. Loh, aku dipadake wedhus. Maaf, Bu, kalau ada kiai, ustadz itu berdakwah, SK kita sebagai umat muslim adalah lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan tentang kebaikan. Nih lo ada agama yang baik. Perkara kamu mau jadi Islam atau bukan, itu urusan hidayah, bukan urusan kita, Bu. Tapi maaf, kalau ada pendeta, pastor, khotbah, SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kewajiban untuk membaptis domba yang sesat. Siapa domba yang sesat? Kita-kita yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi nek ana wong Islam gelem dicekel-cek dilebokke gereja, kuwi tandane wedhus tenanan. Ketika Romo datang, saya bilang sama Romo, loh, kenapa Mo? Saya dengar kamu sekarang sudah tidak cinta Yesus. Oh, Romo salah. Justru karena saya cinta Yesus, saya masuk jadi orang Islam. Saya berdiskusi, debat dengan Romo sampai jam 3 pagi, Bu. Akhirnya Romo kalah debat dengan saya. Dia bilang, kamu itu ndablek. Saya bilang sama Romo, Mo, gini aja, saya nggak ndablek. Besok pagi, Mo, saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam, Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Romo, ini bukti bahwa Yesus adalah Islam. Lah saya tanya lagi, Mo, kenapa di Masjidil Aqsa itu kok untuk rebutan orang Islam sama orang Nasrani? Apa jawab Romo? Jelas, karena nanti pada akhir zaman tabut perjanjian akan terbuka di situ dan Yesus berdoa di situ. Loh, nek Yesus berdoa di Masjidil Aqsa, itu berarti Yesus agamanya apa? Islam. Ini dibantah sama Romo. Romo bilang, ya nggak bisa, di Palestina sana semua bentuk rumah memang seperti masjid. Saya ngomong, lah tapi kenapa namanya Masjidil bukan Gerejadil? Romo kalah, Bu, ngomong sama saya. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena tidak berhasil menemukan domba yang sesat. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya Romo pulang. Nah, saya saking senengnya beribadah jadi wong Islam, Bu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi saya untuk beribadah secara Islam. Saya bebas menggunakan jilbab. Nggak ada yang berani melarang saya, karena debat sama saya pun nggak menang. Akhirnya apa? Saya senang ketemu Pak Kiai bilang, "Mbak, kalau orang Nasrani pindah ke Islam, semua dosanya itu
dihapuskan. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir. Dosa itu sedikit sekarang, sudah nggak ada dosa sama sekali. Dosamu diawali dari sekarang dah. Seneng saya Bu, berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan. Tapi ketika aku ketemu dengan Pak Kiai yang satu lagi, Pak Kiai bilang, tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar. Kok bisa Pak Kiai? Loh jelas, kamu kalau kiku-kikukan malam hari sama suamimu yang belum muslim, itu hukumnya sama dengan zina. Itu dosa besar. Ya aku delek-delek toh Bu. Karena apa? Lah wong aku duwene ya mengkui kok ora oleh. Apa yang saya lakukan Bu? Saya tahajud pada Allah. Ya Allah, kenapa aku dadi wong Islam ki pingin banget ngilangi dosa, neng kok dosaku tambah akeh. Alhamdulillah Bu, suatu saat Allah memberikan petunjuknya pada saya Bu. Suatu saat Allah menunjukkan kepada saya, suami saya berzina, selingkuh dengan pembantu saya Bu. Hah? Kok iso? Wong ayu neng ngono kok bojone selingkuh. Makanya hati-hati bagi ibu-ibu sing ora patek ayu, bapak di rantai mawon. Jadikan bapak-bapak yang takwa tadi, takut istri tua gitu. Akhirnya Bu, ketika saya tahu suami saya selingkuh berzina dengan pembantu saya, sekali saya maafkan, 2 kali saya anggap khilaf, 3 kali saya baru sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya Bu. Dan akhirnya suami saya bilang, kamu minta cerai sama aku nggak masalah, yang penting anak telu gowo kowe kabeh bondo nggo aku. Saya sepakat Bu. Saya tinggal seluruh harta benda saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600.000. Saya kontrak di sebuah rumah di daerah Kutoarjo, Purworejo. Akhirnya anak saya pun belum mau jadi orang Islam Bu, mereka mesti menjadi aktivis gereja, tapi saya tetap berdakwah di jalan Islam. Saya tahajud nangis, rasane nelongso temen dadi wong Islam. Kok aku dadi wong Islam kok uripku malah tambah orang genah. Cerai karo bojo, disengit anak-anakku, dinengke wong tuaku, malah gelut karo adik-adikku. Sumpek rasanya Bu. Tapi saya yakin di dalam hati bahwa ketika saya menomorsatukan Allah, insya Allah Allah akan menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan kita. Saya tahajud dan tahajud Bu. Alhamdulillah Bu, zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Sunat lagi Bu. Makanya saya bisa bedain. Suami saya kan dulu nggak sunat, rasanya biasa. Begitu saya dapat yang sunat, kok rasanya tebek sekali dan maknyos tenan Bu. Itu makanya saya bisa cerita Bu. Alhamdulillah ketika saya ketemu dengan Bujang ini, inilah awal dari anugerah terindah yang diberikan Allah kepada saya. Setelah saya lama bertahajud, saya nangis. Pada saat saya nangis, saya curhat sama Allah, kenapa hidupku seperti ini. Akhirnya ketika tahajud saya buka sebuah Al-Quran, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya adalah, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum menguji kamu. Saya langsung dek, ini adalah ujian. Alhamdulillah akhirnya selang beberapa waktu saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Saya pun tanya sama Bujangnya, lo kamu nggak rugi Bujang kok pingin ngelamar rondo anak telu? Apa jawab Bujang ini? Enggak, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Beli 1 dapat 4. Itu jawabnya begitu.